Halo siswa-siswi kelas 9. Ibu harap kalian saat ini berada dalam kondisi yang sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian capai ya. 3.1 itu adalah kompetensi bidang pengetahuan, 4.1 itu adalah kompetensi bidang keterampilan ya. Setiap makhluk hidup ya, kita tahu bahwa setiap makhluk hidup itu melakukan yang namanya reproduksi, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia. Nah, ini ada pertanyaan nih. Mengapa manusia bereproduksi? Silakan ya, kalian catat jawaban kalian di buku catatan ya. Minimal 2 alasan mengapa manusia melakukan reproduksi. Ini adalah peta konsep dari keseluruhan materi kita ya, gambaran umumnya seperti ini. Jadi sistem reproduksi manusia itu terbagi menjadi 2. Ada sistem reproduksi pria dan juga sistem reproduksi wanita. Untuk sistem reproduksi pria, itu fungsinya menghasilkan sel kelamin jantan atau biasa dikenal dengan istilah sperma. Sedangkan sistem reproduksi wanita itu fungsinya untuk menghasilkan sel kelamin betina atau yang dikenal dengan istilah ovum ya. Kita bahas ya, yang pertama sistem reproduksinya pria. Tadi Bu sudah sebutkan ya di awal fungsinya yaitu untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma ya. Sistem reproduksi pria ini ya tersusun dari sepasang testis, lalu ada saluran-saluran kelamin, ada juga kelenjar-kelenjar dan juga penis ya. Nah ini adalah gambar dari sistem reproduksi pria. Ada 10 bagian penyusunnya ya. Kalian lihat sendiri di gambar ini. Kita bahas satu persatu. Untuk nomor 1 ya, kalian perhatikan. Nomor 1 itu adalah satu saluran. Saluran ini dinamakan dengan uretra ya, saluran ini. Nah, uretra ini kalau dalam sistem ekskresi fungsinya untuk menyalurkan atau mengeluarkan urin. Kalau dalam sistem reproduksi, dia nambah satu lagi fungsinya, yaitu untuk menyalurkan atau mengeluarkan sperma. Jadi 2 ya fungsinya, menyalurkan urin dan menyalurkan sperma ya. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini bisa kalian lihat. Ini nomor 2 ini namanya penis ya. Penis ini tersusun atas kepala penis, itu yang bagian depan sini ya. Dan juga batang penis yang bagian belakangnya. Pada bagian kepala penis, itu ada kulit yang menutupinya ya, yang dinamakan dengan preputium. Preputium ya. Fungsi penis ini sendiri adalah sebagai alat kopulasi ya. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 ini adalah skrotum ya. Skrotum ini dia menyelubungi ya, ini adalah kulit yang menyelubungi buah zakar. Nomor 4 ini buah zakar ya, atau biasa dikenal dengan istilah testis. Nah, dia menyelubungi itu karena tadi fungsinya karena dia itu menyelubungi, fungsinya pasti untuk melindungi ya dia. Karena buah zakar itu kan ada 2 ya. Ada buah zakar yang bagian kanan, ada yang bagian kiri. Tentu saja skrotumnya juga ada 2, ada bagian kanan dan bagian kiri. Nah, antara skrotum kanan dengan skrotum kiri itu ada otot yang membatasi, namanya otot dartos. Otot inilah ya yang membuat skrotum bisa mengkerut atau meregang ya, seperti itu. Jadi, kalau kondisi panas ya, cuaca panas, itu skrotum ini akan meregang sehingga testisnya jauh dari tubuh. Sedangkan kalau kondisi dingin, skrotum ini akan mengkerut sehingga testis itu menjadi lebih dekat dengan tubuh ya. Kaitannya ya dengan fungsinya, di sini kan tertulis fungsinya sebagai pengatur suhu yang cocok untuk kehidupan sperma. Nah, nomor 4 ini namanya testis atau buah zakar. Dia fungsinya kan untuk menghasilkan sperma. Nah, si skrotum ini pelindung untuk mengatur suhu, karena sperma itu tidak bisa hidup pada sembarang suhu. Makanya skrotum melindungi dengan cara mengatur suhu, seperti itu ya. Kita
Kita lanjut ke yang berikut, nomor 4. Yang tadi Ibu sudah sebutkan ya, nomor 4 itu namanya testis atau buah zakar. Fungsinya untuk menghasilkan sel sperma dan juga hormon testosteron. Testis, testosteron, ingat ya. Lalu lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini adalah saluran ya, yang ini. Saluran. Saluran ini ya, namanya saja saluran, pasti fungsinya menyalurkan. Menyalurkan apa? Dia menyalurkan sperma ya. Menyalurkan sperma dari nomor 6 menuju ke nomor 10 ya gitu. Sekarang kita masuk ke nomor 6. Nomor 6 ini adalah epididymis namanya ini ya, langsung terhubung ke testis, itu namanya epididymis. Fungsinya untuk mematangkan sperma. Jadi sperma tadi dibuatnya di nomor 4, dimatangkannya di nomor 6. Ya. Dia juga menyimpan spermanya sementara ya, ada selama beberapa hari dia simpan sperma di situ ya, di epididymis. Lanjut. Nomor 7 ya, kalian bisa lihat yang bulat kecil gitu ya. Itu namanya adalah kelenjar Chauffeur. Kelenjar Chauffeur ini fungsinya dia mensekresikan cairan semen atau cairan mani yang bersifat basah. Fungsinya ya, untuk apa? Untuk menetralisir sifat asam dari urin yang masih tertinggal di sepanjang uretra. Seperti yang kita tahu tadi ya, di awal sudah disebutkan, uretra yaitu nomor 1 itu tadi fungsinya untuk menyalurkan sperma dan juga urin. Nah, urin ini kan sampah. Kalau misalkan spermanya lewat, karena dia sudah berupa sampah, urin ini tadi, kalau spermanya lewat situ, masih ada sisa-sisa urinnya, otomatis spermanya mati ya. Makanya dinetralisir oleh si cairan yang dihasilkan oleh kelenjar Chauffeur, supaya spermanya kalau lewat masih bisa hidup gitu ya. Lanjut ke nomor 8. Kalian lihat ya, nomor 8 ini ada saluran kecil nih. Saluran kecil ini namanya saluran ejakulasi ya. Saluran ejakulasi ini, saluran fungsinya pasti untuk menyalurkan. Nah, menyalurkan apa? Menyalurkan sperma ya. Dari mana? Dari, kita lihat ya ini ya. Salurannya dari si nomor 10 menuju ke nomor 1 ya. Dari nomor 10 menuju ke nomor 1 gitu ya. Kita lanjut lagi. Nomor 9 ya, nomor 9. Kalian bisa lihat nomor 9 itu yang bulat gitu ya. Nomor 9. Yang ini ya, ini namanya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini sama seperti nomor 7 tadi fungsinya, yaitu mensekresikan cairan semen atau cairan mani yang bersifat basah. Nah, fungsinya ini untuk menetralkan sifat asam yang ada pada vagina dan juga saluran vas deferens ya, atau pasa diferensia yang ini tadi, yang nomor 5 ya. Lalu kita lanjutkan lagi ya. Jadi si kelenjar prostat ini kalau pada laki-laki usia 50 tahun ke atas, itu dia akan membesar. Ini hal yang normal ya. Tapi kalau pembesarannya itu diikuti dengan rasa sakit, nah ini wajib diperiksa nih, jangan-jangan kena kanker prostat atau apa begitu ya. Itu. Lalu lanjut nomor 10. Nomor 10 ini adalah vesicula seminalis atau kantung sperma. Kalian bisa lihat ya, ini bentuknya memang seperti kantung ya. Jadi ini kantung sperma, tempat menyimpan sperma. Nah, spermanya disimpan di sini. Dinding-dinding dari si kantung sperma ini menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, ada juga asam amino ya. Itu untuk kasih makan sperma, supaya spermanya tetap bisa hidup. Dan dia juga untuk melindungi si sperma, supaya nanti kalau spermanya disalurkan ke dalam vagina, dia bisa membuahi ovum, begitu ya. Seperti itu untuk sistem reproduksi dari pria. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu sistem reproduksi wanita. Seperti yang tadi sudah disebutkan di awal tadi ya, sistem reproduksi wanita itu berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin betina atau yang disebut dengan ovum ya. Kalau kalian lihat pada gambar ini ya, ini ada 6 bagian penyusun sistem reproduksi wanita. Kita bahas satu persatu. Bagian yang pertama yang warna putih ini ya, kalian lihat.
Ini ada dua ya, ada yang bagian kanan, ada yang bagian kiri. Ini namanya ovarium ya. Ovarium kanan dan kiri itu fungsinya sama, yaitu untuk memproduksi sel telur atau ovum dan juga untuk mensekresikan hormon estrogen dan progesteron ya. Ini hormon khusus wanita. Kalau pada pria namanya testosteron. Ingat ya bedanya. Kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini yang bentuknya seperti tangan ini namanya fimbria. Ini adalah bagian ujung dari opiduk atau tuba Fallopi. Fungsi fimbria ini untuk menangkap sel telur yang sudah matang dan dilepaskan oleh ovarium ya. Jadi dia menangkap sel telur itu tadi. Nah, fimbria ini dia bergerak ya, jadi dia bergerak. Hal itulah yang menyebabkan dia seperti menangkap sel telur lalu mendorong sel telur itu masuk ke opiduk ya. Kita lanjut ke nomor 3, ini tadi yang namanya opiduk atau tuba Fallopi atau yang dikenal juga dengan istilah saluran telur. Saluran fungsinya tentu saja untuk menyalurkan ya. Jadi dia menyalurkan sel telur yang sudah ditangkap oleh si fimbria ini tadi, disalurkannya ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah rahim ya. Pada sepanjang opiduk atau tuba Fallopi ini ya, ada silia atau rambut-rambut yang sangat halus ya. Namanya silia ya. Rambut-rambut halus ini dia bergerak ya, ke kanan, ke kiri. Inilah yang menyebabkan seolah-olah ya sel telurnya itu berjalan atau mengalir dari ujung sini ke ujung yang ini gitu ya. Karena ada pergerakan silia tadi. Nah, selama dalam proses perjalanan sel telur dari nomor 2 menuju ke nomor 4 ini, kalau misalkan sel telur itu bertemu dengan sperma, maka akan terjadi proses kehamilan. Tetapi jika dalam perjalanannya itu dia tidak bertemu dengan sperma, maka akan terjadi proses menstruasi ya, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini tadi yang namanya rahim ya. Ini dikenal juga dengan nama lainnya uterus. Bentuknya ini seperti buah fir ya. Rahim ini fungsinya sebagai tempat berkembang dan juga tempat tumbuhnya embrio ya. Embrio itu akan tumbuh dan berkembang menjadi janin di dalam rahim ini. Rahim sendiri itu tersusun atas 3 lapisan ya. Lapisan paling luar dari rahim ini namanya parametrium. Lapisan inilah yang langsung terhubung ke rongga perut ya. Lalu lapisan bagian tengah ini namanya miometrium ya. Lapisan ini yang membantu kontraksi ketika proses persalinan. Lalu lapisan yang paling dalam, ini namanya endometrium ya. Lapisan ini memiliki banyak sekali pembuluh darah. Pada lapisan inilah embrio itu menempel dan berkembang menjadi janin ya pada lapisan endometrium ya. Lalu nomor 5 ini adalah bagian rahim yang mengecil ya. Ini namanya adalah serviks atau leher rahim ya. Fungsinya ini dia menghasilkan mukus atau lendir yang berperan dalam membantu sperma untuk bisa mencapai rahim atau uterus ya. Lalu nomor 6 ini adalah vagina. Vagina ini elastis ya. Panjangnya sekitar 8 sampai 10 cm. Vagina ini sendiri berfungsi sebagai jalan kelahiran dan juga sebagai tempat keluarnya darah pada saat menstruasi. Pada bagian ujung dari vagina ini ada selaput yang sangat tipis yang sering dikenal dengan istilah selaput darah ya. Selaput ini mudah sekali sobek. Sobeknya selaput darah itu bisa karena berbagai faktor. Bisa karena melakukan hubungan seksual,
Bisa karena kecelakaan, misalkan jatuh gitu ya. Bisa juga karena si wanita tersebut suka melakukan olahraga yang berat seperti itu ya. Ini bisa mempengaruhi robeknya selaput darah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sistem reproduksi pria itu menghasilkan sel sperma. Sedangkan sistem reproduksi wanita itu menghasilkan sel telur atau ovum ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sel sperma maupun sel telur ini bisa terbentuk? Seperti apa prosesnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita perlu tahu dulu yang namanya pembelahan sel ya. Jadi, pembelahan sel ini sudah pernah mempelajari di kelas 1 ya, di kelas 7. Pembelahan sel itu seperti yang kita tahu, sel itu dari 1 bisa menjadi 2, 4, dan seterusnya. Bahkan bisa menjadi jutaan atau miliaran sel ya. Contohnya seperti ketika kalian terluka ya. Misalkan bagian tangan kalian terluka, lalu kulit kalian yang luka itu berangsur-angsur akan kembali pulih, kembali menutup lagi. Nah, ini contoh dari pembelahan sel ya. Jadi pembelahan sel itu tujuannya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak untuk pertumbuhan juga ya. Jadi seperti itu. Pembelahan sel itu ada 3 ya. Ada pembelahan sel secara amitosis atau dikenal dengan istilah pembelahan biner. Pembelahan ini hanya terjadi pada makhluk hidup bersel tunggal ya. Contohnya bakteri dan amuba. Dan juga makhluk hidup bersel tunggal lainnya ya. Lalu, pembelahan ini tidak melalui tahap-tahap pembelahan sel. Jadi dia langsung dan dia menghasilkan sel anak yang identik dengan sel induknya gitu ya. Lalu lanjut lagi, pembelahan yang kedua itu pembelahan sel secara mitosis ya. Nah, pembelahan sel secara mitosis ini dia melalui tahap pembelahan. Ada 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase ya. Dari hasil pembelahan mitosis, ini ada 2 sel anak yang bersifat diploid. Apa itu diploid? Diploid ini adalah seperangkat atau sepasang, artinya dia punya pasangan ya gitu. Lalu jumlah kromosom dari sel anak yang dihasilkan oleh pembelahan mitosis ini identik dengan sel induk atau sama jumlahnya dengan sel induk begitu ya. Pembelahan mitosis terjadinya hanya pada sel tubuh atau sel somatik ya gitu. Lalu pembelahan yang ketiga ini adalah pembelahan meiosis ya. Sama seperti pembelahan mitosis, dia melalui 4 tahap juga, hanya saja dia tahapan itu berlangsungnya 2 kali ya. Jadi ada meiosis 1, ada meiosis 2 ya. Karena dia 2 kali pembelahan, maka dia menghasilkan 4 sel anak ya yang sifatnya haploid. Apa itu haploid? Haploid itu adalah tunggal ya. Jadi kalau diploid tadi sepasang, haploid ini dia tunggal ya. Jumlah kromosom dari sel anak yang dihasilkan itu setengah dari sel induk ya. Makanya dia dikatakan tadi haploid karena dia setengahnya saja. Seperti itu. Lalu ini terjadinya pada sel kelamin atau sel gamet. Nah, proses pembentukan sel sperma dan juga sel telur itu terjadinya secara pembelahan meiosis. Seperti itu ya, diingat baik-baik. Ini adalah gambar dari tahapan-tahapan pembelahan sel, baik secara mitosis maupun secara meiosis ya. Jadi contohnya nih, lihat nih yang mitosis ya. Dari satu sel induk, dia menghasilkan 2 sel anakan ya. Sedangkan pada pembelahan meiosis ini ada 2 tahap, ada meiosis 1, ada meiosis 2. Pada tahap meiosis 1 dari satu sel induk itu dihasilkan 2 sel anak. Nah, dari 2 sel anak ini dia mengalami proses meiosis lagi sehingga masing-masing menghasilkan 2 sel anak. Sehingga jumlah total sel anak yang dihasilkan dari pembelahan meiosis itu ada 4 gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini
Ini adalah pembentukan sel kelamin, yaitu sel sperma dan sel telur ya. Atau dikenal juga dengan istilah gametogenesis ya. Pembentukan sel kelamin. Oke, kita bahas yang pertama pembentukan sel sperma dulu ya. Tadi dari awal sudah saya sebutkan ya bahwa pembentukan sel gamet itu terjadinya secara meiosis ya. Jadi ada 2 tahapannya. Nah, dari satu sel induk ya, satu sel induk untuk membuat sel sperma itu namanya spermatogonium. Ini sel induknya. Sel induk ini akan membelah menjadi 2. Nah, menjadi 2 ini lalu dia membelah lagi menjadi 4 ya. Nah, 4 ini namanya spermatid ya. Yang 4 sel ini namanya spermatid. Nah, pembelahan sel pada pembuatan sperma ya, dari spermatogonium sampai menjadi spermatid, ini terjadinya di dalam testis ya. Lalu setelah itu, spermatid ini akan disalurkan menuju epididymis ya. Lalu akan dimatangkan di sana sehingga terbentuklah yang namanya spermatozoa, sel sperma yang bisa membuahi sel telur. Ingat ya, pada proses dari spermatogonium sampai menjadi spermatid, ini terjadinya di testis. Sedangkan ketika dari spermatid menjadi spermatozoa, ini terjadinya di epididymis ya. Lalu kita lanjut ke pembentukan sel telur. Dari satu induk sel telur yang disebut dengan oogonium, ini akan menghasilkan 2 sel telur ya. Tapi yang berkembang itu cuma 1 sel telur, satunya tidak berkembang. Ini dinamakan yang tidak berkembang ini badan polar ya. Lalu dari 1 sel telur yang bisa berkembang ini tadi akan terbentuk 2 lagi ya anaknya. Nah, dari 2 anakan ini ya, yang berkembang cuma 1 lagi. Nah, yang satunya menjadi badan polar lagi ya. Nah, lalu yang 1 ini tadi ya, dari oogonium sampai menjadi ootid, ini ya, dia hanya menghasilkan 1 ya. Makanya dalam 1 kali pembelahan untuk sel ovum ya, atau sel kelamin betina, itu 1 ini tidak membelah menjadi 4 seperti pada pembentukan sperma. Tapi dia 1 tetap menjadi 1. Kenapa? Karena ketika membelah di sini itu salah satunya tidak berkembang. Sama dengan pembelahan yang berikutnya. Ini juga yang satunya tidak berkembang. Yang berkembang cuma 1 saja. Jadi seperti itu ya bedanya ya. Sperma itu sekali membelah jadi 4 ya. Sedangkan kalau sel telur itu sekali mengalami pembelahan cuma jadi 1 sel telur gitu ya. Kemudian ini adalah sel sperma ya. Ini struktur dari sel sperma bisa kalian lihat ya. Ada bagian kepala, leher, bagian tengah atau bagian badannya dan bagian ekor ya. Kita bahas yang bagian kepala dulu. Bagian kepala ini kalian lihat ya yang warna hijau. Ini namanya akrosom. Nah, ini yang nanti berperan untuk melubangi dinding sel telur nih, si akrosom ini. Lalu bagian tengah ini namanya nukleus. Kalian sudah belajar tentang bagian-bagian sel ya pada kelas 1. Ketika kalian di kelas 7 itu kan sudah belajar. Nah, nukleus ini adalah bagian terpenting dari sel. Kenapa? Karena dia mengandung materi genetik dari suatu makhluk hidup ya dalam sini. Lalu ini bagian sentriolnya ya. Kemudian ini bagian badannya yang mengandung mitokondria yang berbentuk spiral ya. Mitokondria ini yang memberikan energi pada sperma supaya spermanya masih bisa tetap bergerak ya. Karena perjalanan sperma itu sangat panjang dari vagina sampai menuju ke oviduk itu panjang ya perjalanannya. Jadi dia butuh energi yang cukup banyak. Lalu ini adalah bagian ekor, tempat dia bergerak ya, dia berenang. Pada bagian ekor ini diselubungi oleh membran plasma ya. Bagian yang melindungi bagian ekornya. Kita lanjut
ke bagian berikut adalah sel telur. Jadi ini gambar sel telur atau ovum ya. Nah, bagian samping sini, ini yang ada bulat-bulat hitamnya ini namanya bagian corona radiata ya. Ini bagian pelindung luarnya. Lalu ini dindingnya yang dikenal dengan istilah zona pellucida. Jadi sperma itu harus melewati ini dulu. Melewati corona radiata, lalu melubangi zona pellucida supaya bisa masuk ke dalam sini ya. Nah, yang dicari sperma itu ini. Bagian dari nukleusnya si sel telur. Jadi, nanti ketika sperma bisa menembus zona pellucida ini, nanti nukleusnya sel sperma itu akan bergabung dengan nukleusnya sel telur. Barulah terbentuk zigot yang nanti akan berkembang menjadi embrio, lalu berkembang lagi menjadi janin, begitu ya. Demikian untuk materi kita pada pertemuan yang pertama ini. Jangan lupa rajin cuci tangan ya. Selalu gunakan masker kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan WA Ibu ya, tanyakan. Jika ada materi-materi yang masih belum dimengerti, silahkan bertanya, jangan malu-malu, oke?